Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat excellence semuanya. Pada video kali ini kita akan membahas soal, ini ada pembahasan full soal tentang sifat-sifat pangkat bilangan bulat positif. Nah, untuk materinya atau pembahasan materinya sebenarnya sudah dibahas pada video yang sebelumnya. Nah, bagi kalian yang baru bergabung, untuk pembahasan mengenai sifat-sifat pangkat bilangan bulat positif, negatif, kemudian juga bentuk akar, bentuk pangkat 0, kalian bisa cek di link yang ada di deskripsi di bawah. Nah, kali ini kita khusus untuk membahas soalnya. Namun sebelum kita lanjutkan, jangan lupa untuk mendukung terus channel ini dengan cara menekan tombol subscribe. Kemudian jangan lupa like juga, share ke teman-teman kalian jika kalian merasa video atau channel ini bermanfaat untuk kalian. Oke sahabat excellent, kita langsung bahas soalnya. Ini adalah bentuk soal yang pertama dan ini adalah sifat yang pertama ya. Jadi kalau kita lihat di sini dari soalnya, dari A sampai E itu bentuknya adalah bentuk perkalian ya, bentuk perkalian yang memiliki bilangan pokok yang sama. Nah, ini kan bilangan pokoknya sama-sama 5, begitu juga ini ya, min 2, di sini juga min 2, kemudian 3, X kurang 4 dan AB. Kalian ingat lagi sifatnya. Nah, di sini kita sambil bahas soal, kita sambil mengingat sifatnya. Sifatnya itu adalah jika A kita pangkatkan dengan M, kita kalikan dengan A, kita pangkatkan dengan N, nanti dia akan sama dengan A pangkat M ditambahkan dengan N. Jadi kalau ada bilangan bulat positif, dia berpangkat positif juga dikalikan dengan bilangan yang sama, yang juga berpangkat positif, berarti pangkatnya tinggal kita tambahkan. Nah, ini adalah sifat untuk bilangan bulat positif yang pertama, yang pangkatnya positif ya maksudnya. Nah, kalian bisa gunakan sifat ini. Jadi dengan catatan jika bilangan pokoknya sudah sama, nah ini sudah sama-sama A, maka pangkatnya tinggal dijumlahkan. Nah, sekarang kita gunakan sifat itu untuk menyelesaikan soal A sampai E. Nah, ini karena dia sudah sama-sama 5, berarti kalian tuliskan bilangan pokoknya dulu 5, kemudian pangkatnya tinggal dijumlahkan. Berarti 6 kita tambahkan dengan 3. Maka hasilnya adalah 6 ditambah 3 itu adalah 9. Jadi 5 pangkat 6 kalau kita kalikan dengan 5 pangkat 3 itu hasilnya adalah 5 pangkat 9 sesuai dengan teoremanya tadi atau sifatnya tadi. Nah, kalau kalian ingin cari 5 pangkat 9 juga tidak apa-apa. Tapi kalau kalian tuliskan cuma sampai 5 pangkat 9 ya juga tidak masalah ya. Hasilnya juga betul, dia sama saja. Kemudian untuk yang B kita cek di sini. Nah, yang B ini kan bilangan pokoknya adalah min 2. Di sini juga sudah sama-sama min 2 kan? Nah, karena dia sudah sama-sama min 2, karena dia negatif, bilangan pokoknya negatif, kalian harus buat kurung. Nah, jadi kita buat kurung min 2, terus buat kurung, baru pangkatnya karena dia dikali, berarti pangkatnya kita jumlahkan. 7 ditambah 8, berarti sama juga dengan min 2 pangkat 15. Nah, seperti itu. Nah, kemudian untuk soal yang C, nah untuk soal C ini kan sudah perkalian angkanya udah 3 ya. Maksudnya udah 3 kali. Ini kan ada 3, ini juga ada 3, di sini juga ada 3. Yang harus kalian hati-hati di sini itu adalah, oke, boleh saya keluarkan saja soalnya ya. Jadi min 3 pangkat 4 dikalikan 3 pangkat 7 dikalikan 3 pangkat 5. Nah, sahabat excellent, kalian harus hati-hati. Hati-hati di sini. Kenapa? Karena kalau ya, coba bedakan soalnya dengan 3 pangkat 4 dikali 3 pangkat 7 dikali 3 pangkat 5. Nah, kalian harus bedakan soal yang pertama dengan soal yang kedua. Kalau soal yang kedua, yang pertama, ini soal yang kedua. Kalau soal yang kedua, ini kan semuanya angkanya sama ya, 3-nya positif dan juga positif, 3-nya ini juga positif. Jadi karena bilangan pokoknya sama, jadi kita tuliskan dulu 3. Nah, sebenarnya jadi kalau bilangan pokoknya ada 3, ini kan dia ada 3 angka ya, maksudnya 3-nya 3 kali ya, 1, 2, 3. Nah, jadi sebenarnya bilangan pangkatnya juga bisa langsung kita jumlahkan. Jadi 4 kita langsung tambahkan 7, langsung kita tambahkan 5. Memang secara umum itu di sini kelihatannya hanya berlaku untuk 2 kali perkalian gitu ya. Nah, tapi kalau dia 3, kalian tinggal jumlahkan saja pangkatnya. Kalau ada 4 misalnya, 3 pangkat 4 kali 3 pangkat 7 kali 3 pangkat 5 kali 3 pangkat lagi ya. Kalian tinggal jumlahkan saja pangkatnya dengan catatan bilangan pokoknya harus sama. Nah, ini hasilnya akan sama dengan 4 tambah 7 11 tambah 5 berarti 16 ya, berarti 3 pangkat 16. Nah, tentu berbeda dengan soal yang nomor 1 karena di sini ada negatifnya. Ya kan, di sini ada negatif.
ada min 3, 3, dan 3. Nah ini tidak boleh langsung kita jumlahkan pangkatnya karena kita nyangkutnya di negatifnya. Nah jadi caranya adalah, saya hapus dulu ya ini ya. Nah caranya itu adalah kalian harus perhatikan di sini kan ada tanda negatif. Ya, ada tanda negatif di sini. Min 3 itu artinya itu adalah min 1 pangkat 3, min 1 kali 3. Min 3 itu artinya min 1 kali 3 yang dipangkatkan 4. Nah, bedakan lagi bentuknya. Jadi kalau ada min 3 pangkat 4 itu artinya itu adalah yang pangkat 4 itu hanya punya 3 saja. Jadi artinya itu min 1 kali 3 yang pangkat 4. Berbeda dengan min 3 yang sudah dibuatkan kurungnya seperti ini. Nah, gitu ya. Kalau yang sudah dibuatkan kurung seperti ini, nah ini kan artinya min 3 itu kan sama juga dengan min 1 kali 3 kan? Pangkat 4. Nah ini kan sama juga dengan min 1, min 1-nya pangkat 4, 3-nya juga pangkat 4. Jadi kalau ada kurung seperti ini, semuanya kita pangkatkan 4. Tapi kalau tidak ada kurung, berarti cuma 3 yang dipangkatkan 4. Nah kalian harus paham ya. Kemudian kita kalikan, kita lanjutkan, kita kalikan dengan 3 pangkat 7 dikalikan dengan 3 pangkat 5. Nah min 1-nya kita biarkan saja min 1. Nah ini karena sudah sama-sama positif angka 3-nya, berarti pangkatnya kita jumlahkan. Tadi 4 tambah 7 11, tambah 5 6 16. Nah seperti itu. Min 1 kalau kita kalikan dengan 3 pangkat 16 itu hasilnya adalah min 3 pangkat 16. Nah kalian harus hati-hati ya dengan tanda negatif. Jadi jawabannya di sini adalah min 3 pangkat 16. Nah sekarang kita lihat soal yang D. D itu adalah E kurang 4 pangkat 5 kita kalikan dengan E kurang 4 pangkat 3. Kalian harus cek dulu apakah bilangan pokoknya sama. Ya sudah sama, bilangan pokoknya adalah E kurang 4. Di sini juga E kurang 4. Kita tuliskan dulu bilangan pokoknya, X dikurang 4. Nah baru pangkatnya kita jumlahkan karena ini dia bentuknya perkalian. Jadi 5 tambah 3, kita langsung aja ya, 5 tambah 3 itu adalah 8. Oke, paham ya sahabat excellent? Nah bagaimana untuk soal yang E? Ya soal yang E gampang sekali karena bilangan pokoknya juga sudah sama, yaitu sama-sama AB. Jadi karena bilangan pokoknya sudah sama, tulis dulu bilangan pokoknya AB. Jangan lupa buat kurungnya. Kemudian 6 kita tambahkan dengan 2, ya kan, karena dia perkalian, 6 tambah 2 juga ada 8. Nah itu dia sahabat excellent. Nah ini adalah bentuk-bentuk soal. Nah ini termasuk masih soal yang masih gampang ya, yang berhubungan dengan sifat bilangan bulat yang pertama, yaitu A pangkat M kali A pangkat N sama dengan A pangkat M tambah N. Nah sekarang kita lihat untuk contoh soal untuk sifat yang kedua. Sekarang kita coba jawab soal. Nah ini menggunakan sifat bilangan yang kedua. Kalau tadi adalah sifat bilangan bulat positif untuk perkalian ya. Dan ini adalah untuk pembagian. Ingat lagi sifatnya apa? Ya sifatnya itu adalah jika A pangkat M kita bagi dengan A pangkat N, maka dia akan menjadi A pangkat M kita kurangkan dengan N. Nah ini adalah sifat yang kedua. Kalau tadi perkalian, nah kalau ini adalah untuk pembagian. Nah, jadi sangat gampang ya sahabat sekalian. Jadi kalau yang soal nomor 1 ini, nah dia kan udah bilangan pokoknya udah sama-sama 2 ya. Sudah sama-sama 2 karena dia pembagian. Kita tulis dulu bilangan pokoknya 2. Kemudian pangkatnya kita kurangkan. 8 kita kurang 3 itu hasilnya adalah 5. Jadi jawabannya adalah 2 pangkat 5. 2 pangkat 5 itu hasilnya itu adalah 32. Kemudian untuk yang kedua, nah untuk yang nomor 2 ini harus hati-hati lagi karena ada negatif di situ. Nah kalian sebenarnya bisa langsung ya, jadi bisa tuliskan negatifnya dulu, boleh ya. Nah kemudian baru kita, karena dia sudah sama-sama 3 di sini, ya kan? Sudah sama-sama 3, kita tuliskan 3. Kemudian pangkatnya kita kurangkan, 6 kita kurangkan dengan 2, itu hasilnya adalah 4. Jadi jawabannya adalah min 3 pangkat 4. Kemudian untuk soal yang nomor 3, nah ini sudah digabung ya antara sifat perkalian dan sifat pembagian. Jadi kerjakan dulu yang bisa kita kerjakan, yang bisa kita operasikan dulu itu tentunya adalah yang bentuk perkaliannya. Jadi yang di atasnya tetap dulu. 5/18 kita bagi dengan, nah ini kan karena dia perkalian berarti pangkatnya kita tambahkan. 3 tambah 7 berarti 10. Nah jadi dia dalam bentuk pembagian lagi.
Jadi karena dia dalam bentuk pembagian sudah sama-sama bilangan pokoknya 5, kita tuliskan 5, baru pangkatnya kita kurangkan 18, kita kurangkan 10, itu hasilnya adalah 8. Jadi jawabannya adalah 5 pangkat 8. Nah, itu adalah sifat yang kedua ya untuk pembagian dan perkalian untuk soal nomor 3 tadi. Kemudian untuk soal yang keempat, sifat mana yang kira-kira kita gunakan? Oke, sifat yang kita gunakan itu adalah ya, jika A, saya tulisnya di atas saja. Jika A pangkat M kemudian kita pangkatkan lagi dengan N, maka dia akan menjadi A pangkat M kali N. Nah, ini adalah sifat yang berikutnya yang wajib kalian ingat. Nah, seperti ini. Jadi kalau di sini ada 3 pangkat 2 dipangkatkan 5 lagi, kita tulis dulu bilangan angka 3-nya, baru pangkatnya tinggal dikalikan. 2 kali 5 itu adalah 10. Nah, seperti itu. Nah, ini juga sama ya, karena dia negatif. Nah, ini kan min 2, makanya dibuatkan kurung ya di dalamnya. Jadi kita tulis dulu min 2 pakai kurung karena dia negatif. Pangkat 7 pangkat 3 tinggal dikalikan, berarti pangkat 21. Kemudian ya ini sama ya, 6. Kita tulis dulu bilangan pokoknya 6, kemudian 4 kita kalikan dengan 8, yaitu 32. Nah, gampang sekali ya sahabat excellent. Kemudian untuk soal yang nomor 7, di dalam kurungnya itu ada bentuk perkalian. Nah, ada bentuk perkalian tetapi bilangan pokoknya tidak sama. Karena bilangan pokoknya tidak sama berarti pangkatnya tidak boleh kita jumlahkan. Jadi caranya gimana? Caranya itu adalah kalian ingat lagi sifatnya. Sifat apa kira-kira? Sifatnya itu adalah jika, oke, kita tulisnya di mana ya? Di sini ya. Jika sini ya, A pangkat P kita kalikan dengan B pangkat Q, kemudian kita pangkatkan lagi dengan M, maka dia akan sama dengan A pangkat P kali M dikalikan B pangkat Q kali M. Nah, ini adalah sifat yang berikutnya. Ini sebenarnya mudah ya untuk mengingatnya atau untuk menghafalnya. Nah, jadi sebenarnya kalau dia bentuk perkalian di dalam kurungnya angkanya tidak sama ya, kalian lihat dulu angka yang pertamanya. Angka pertamanya kan 2 pangkat 3 kan. Kemudian pangkat 4 lagi di luarnya. Berarti kita tulis 2 pangkat 3 kita kalikan dengan angka di luarnya. Kemudian kita kalikan. Kenapa dikali ya? Karena di sini dikalikan. Kemudian kita tulis lagi 3 pangkat 5 kita kalikan lagi dengan 4. Berarti 5 kali 4. Maka hasilnya itu adalah 2 pangkat 12 dikali 3 pangkat 20. Apakah ini bisa dikalikan? Tidak bisa, karena bilangan pokoknya tidak sama. Jadi jawabannya ya sampai di situ saja, 2 pangkat 12 kali 3 pangkat 20. Nah, berikutnya yang nomor 8, hampir sama ya. Nomor 8 itu juga sama. Di sini kan harus hati-hati lagi di sini. Di sini ada unsurnya siapa saja? Ada angka 2, ada X pangkat 2 dan ada Y pangkat 3 yang dipangkatkan 5. Berarti semua yang berada di kurung ini pangkatnya kita kalikan dengan 5 atau pangkat yang di luarnya. Jadi di sini kan ada angka 2. 2 itu kan artinya 2 pangkat 1 ya. Berarti kita tuliskan 2 pangkat 1 kita kalikan dengan 5. Pangkat yang di luarnya 1 kali 5 itu adalah 5. Dikali, kemudian X-nya lagi. X gitu ya. Kemudian X-nya pangkat berapa? Pangkat 2. Kalikan lagi dengan 5 di luarnya. 2 kali 5 itu adalah 10. Dikali, kemudian siapa lagi? Ada Y. Y, pangkat Y berapa? 3. 3 kali lagi dengan 5. Berarti 15. Jadi jawabannya adalah 2 pangkat 5, X pangkat 10, Y pangkat 15. Nah, berikutnya yang soal nomor 9. Soal yang nomor 9 itu, nah kalian harus hati-hati karena di sini di dalam kurungnya itu kan ada 2X pangkat 2 kan. Nah, harus hati-hati dulu. Jadi kita jabarkan terlebih dahulu yang berada di yang dalam kurung kecilnya itu. Jadi 2X kuadrat ya, jadi kita buat kurungnya dulu. Nah, 2X pangkat 2. Oke, saya keluarkan dulu 2X. Nah, bentuknya kan seperti ini ya. 2X pangkat 2. Nah, itu caranya adalah di sini ada angka 2, ada X. 2-nya pangkat 1, X-nya pangkat 1. Berarti kita tulis dulu angkanya 2. Berarti pangkatnya tinggal kita kalikan. 1 kita kali 2 berarti 2. Kemudian X-nya juga pangkat 1 kan. 1 kali 2 lagi berarti 2. Jadi semua sukunya itu kita pangkatkan semuanya dengan angka 2 gitu ya. Nah, jadi kita dapatkan tadi 2X kuadrat itu hasilnya adalah 2 pangkat 2 X pangkat 2 Y pangkat
3 pangkat 5. Nah, baru kita selesaikan. Jadi karena ini semuanya dalam kurungnya adalah bentuk perkalian semuanya, kemudian ada pangkatnya. Kita tulis dulu mulai dari angka 2. 2 pangkatnya berapa? Pangkat 2 kita langsung kalikan dengan 5, berarti 10. Kemudian X-nya lagi. X-nya pangkat berapa? Pangkat 2. Kalikan lagi ke angka pangkat di luarnya, kali 5 lagi, berarti 10. Yang terakhir ada Y. Y pangkat 3 kita kalikan dengan 5, itu adalah 15. Jadi jawabannya adalah 2 pangkat 10 X pangkat 10 Y pangkat 15. Nah, berikutnya, oke, kita hapus dulu ya ini ya. Oke, yang berikutnya itu soalnya adalah 3 dikalikan dengan 5 pangkat 3 kali AB pangkat 6. Oke, kita selesaikan dulu. Nah, sahabat excellent, kalian harus hati-hati juga di soal ini. Yang kita pangkatkan semuanya dengan 6 itu adalah yang berada di dalam kurung. Berarti yang tidak berada di dalam kurung ya dia tetap. Jadi jangan coba-coba 3 ini kalian pangkatkan lagi dengan 6. Nanti kita akan salah ya. Jadi 3 ini tetap. Kemudian yang dalam kurungnya kita selesaikan. Ada angka berapa? Angka 5. Angka 5-nya pangkat berapa? 3. Berarti 3 kali 6 ya. 18. Kemudian A. A itu kan tidak ada pangkat, artinya ada angka 1 di situ. 1 kali 6 berarti langsung A pangkat 6. B juga tidak ada, maksudnya B itu juga pangkat 1, tidak pangkat 1 berarti langsung aja B pangkat 6 ya. Jadi satunya tadi kita kalikan keluar. Nah, makanya kita dapat 6. Nah, kemudian setelah itu baru kita buka kurungnya. Kan dia perkalian ya. Kalian tinggal buka kurung aja 3 kali 5 pangkat 18 A pangkat 6 B pangkat 6 juga di sini. Nah, apakah 3 ini boleh kita kalikan dengan 5? Jawabannya tentu saja tidak boleh karena 5 itu mengandung pangkat di atasnya. Jadi jawabannya gimana? Ya, jawabannya cukup sampai di sini saja. Oke, sahabat excellent, semoga paham ya. Kita coba lagi untuk sifat yang berikutnya. Soal yang berikutnya. Oke, soal yang berikutnya kita coba ya. Katanya sederhanakan setiap bentuk aljabar berikut ini. Katanya di sini ada 3 pangkat 2n pangkat 2 dikalikan, kayak ini perkalian ya, dikali 9 pangkat n pangkat 3 dibagi dengan 3 pangkat n tambah 2 pangkat lagi dengan 3. Nah, ini soalnya sudah lumayan kompleks ya. Karena ini sudah memuat beberapa sifat di dalam soal ini. Oke, sahabat excellent, kita langsung kerjakan soalnya. Kalian gunakan sifatnya. Lihat yang pertama kali ada 3 pangkat 2n pangkat 2. Berarti pangkatnya tinggal kita kalikan. Kita tuliskan 3. Nah, 2n kalau kita kalikan dengan 2 itu hasilnya adalah 4n. Kemudian untuk 9 ini itu kan ada 9 ya. 9 itu ya boleh kita cari dulu juga boleh 9. Berarti kita kali dulu kan 9 pangkat n dikali 3 itu adalah 3n. Nah, seperti itu. Kita bagi dengan, nah hati-hati untuk yang di bawahnya ini ada 3. Nah, ini 3 ya. Pangkatnya ini kan n tambah 2. Jadi n tambah 2 kita kalikan dengan 3. Oke, boleh saya keluarkan saja dulu ya biar kelihatan. N tambah 2 kita kalikan dengan 3. Atau 3 kali n tambah 2 juga sama. Cara mengalikannya, buka kurungnya, kalikan satu-satu ke dalam 3n ditambah, kemudian 3 kali 2 itu adalah 6. Maka 3 pangkat n tambah 2 kalau kita kali 3 hasilnya adalah 3n tambah 6. Nah, kemudian apalagi yang bisa kita lakukan? Kalian harus lihat bentuk yang di atas. Di sini ada 3, di sini ada angka 9. Nah, kan angka 9 itu kebetulan kan bisa kita ganti kan? Karena 9 itu sama artinya dengan 3 pangkat 2. Jadi 9 ini kita ganti dengan 3 pangkat 2. Karena dia 9 pangkat 3n, berarti 3 pangkat 2 pangkat lagi dengan 3n. Jadi 3 pangkat 2 ini menggantikan angka 9 tadi ya. Kemudian kita bagi lagi dengan 3 pangkat 3n ditambahkan dengan 6. Nah, gitu. Kemudian nanti kita tinggal selesaikan. 3 pangkat 4n dikalikan dengan, nah ini kan 3 pangkat 2 pangkat lagi 3n kan tinggal dikalikan. Pangkatnya di luar ya, jadi 2 kali 3n itu adalah 6n. Kemudian kita bagi dengan 3 pangkat 3n ditambah 6. Maka hasilnya akan sama dengan, nah ini kan udah sama kan bilangan pokoknya udah sama-sama 3 kan. Jadi 3 pangkatnya tinggal dijumlahkan, 4n tambah 6n, 4n tambah 6n hasilnya adalah 10n. Nah, 10n ini kita bagi dengan 3 pangkat
3N ditambah 6. Hasilnya adalah, karena dia sudah dalam bentuk pembagian, jadi pangkatnya tinggal kita kurangkan ya. 3 pangkat 10N kita kurangkan. Nah, hati-hati karena dia kurang dan yang akan dikurangkan itu ada 2 suku. Jadi wajib kalian buat kurung di sini. 3N ditambah 6. Nah, gitu. Jadi hasilnya adalah 3 pangkat, kita buka kurung dulu, 10N. Nah, negatif dikurang 3N, min 3N. Negatif dikali positif 6, min 6. Maka hasilnya itu adalah 3. 10 dikurang 3 itu adalah 7N dikurang 6. Nah, ini adalah jawabannya. Oke, Sobat Excellence, semoga paham ya. Nah, kita coba lagi untuk soal yang B. Untuk soal yang B ini, di sini katanya ada 2x kuadrat y pangkat 3 pangkat 4 dibagi dengan 6x pangkat 3 y pangkat 5 pangkat 2 per 9x pangkat 4 dikali y pangkat 5 pangkat 2 pangkat 5 lagi. Nah, kalian ingat lagi konsepnya tadi. Kita kerjakan yang dalam kurung terlebih dahulu. Ya, jadi oke, saya tuliskan sama dengannya di sini saja, sama dengan. Oke, sama dengan ya. Nah, ini langsung, ini kan ada siapa saja? Ada angka 2, ada X, dan ada Y kan? Berarti kita pangkatkan satu-satu. Jadi ada 2, langsung pangkat 4. Berarti 2 pangkat 4. Nah, X, karena X-nya pangkat 2, berarti pangkat 2-nya kita kali dulu dengan 4. Berarti X pangkat 8. Begitu juga dengan Y pangkat 3. Kali lagi dengan 4, berarti pangkat 12. Kita bagi dengan, nah gitu ya, kita bagi dengan, ini juga sama, 6, ada 6, X pangkat 3, ada Y. Berarti kita tulis dulu 6 pangkat 2, X, nah karena X nya pangkat 3 kali 2, berarti 6. Y nya pangkat 5, berarti kali 2, 10. Kita bagi dengan, 9 pangkat 5, kita tuliskan 9 pangkat 5, ya 9. Kita ganti aja pangkat 2 ya biar angkanya kecil ya. Kita ganti dengan pangkat 2 misalnya. 9 pangkat 2 kita kalikan dengan X nya pangkat 4. X pangkat 4 berarti X 4 kali 2 itu adalah 8. Y nya juga pangkat 2 berarti Y pangkat 4. Nah, seperti itu ya. Kemudian kita selesaikan. Nah, ini bisa kita operasikan terlebih dahulu kan, karena dia bentuknya adalah bentuk pembagian. Jadi yang pertama ini kita tetap saja, jadinya 2 pangkat 4 dikali X pangkat 8 Y pangkat 12 dibagi, kita bagi dulu. Angkanya 6 pangkat 2 itu adalah 36. Kemudian di bawahnya ada angka juga kan, ada 9 pangkat 2, 81. Nah, baru kita cek X-nya di sini. Nah, ini kan bentuknya juga dalam bentuk pembagian, jadi pangkatnya tinggal kita kurangkan saja. Jadi kita kurangkan 6 dikurang 8 itu adalah min 2. Kemudian ini ada Y pangkat 10 dan ini ada Y pangkat 4. Karena dia pembagian kita kurangkan juga. Jadi Y pangkat 6, karena 10 kurang 4, 6 gitu ya. Nah, kemudian 2 pangkat 4 itu kan adalah berapa? 2 pangkat 4, 16 ya. 16 X pangkat 8 Y pangkat 12. Tanda baginya saya ganti jadi per ya. Boleh kan? Boleh. Per berapa? Per 36 per 81 dikalikan dengan X pangkat min 2 Y pangkat 6. Kita selesaikan. Nah, ini angkanya ini boleh saya keluarkan dulu ya. 16 itu dibagi dengan 36 per 81. Itu kan artinya sama juga dengan 16 bagi jadi kali. Yang kedua kita balikkan 81 per 36. Nah, ini kan bisa sama-sama bagi 4 ya. 16 bagi 4 itu adalah 4. 36 bagi 4 itu adalah 9 ya. Nah, 9 ya kan. Terus 81 kita bagi 9 itu adalah 9. Jadi jawabannya sini 4 kali 9 itu adalah 3 ya. 4 kali 9 itu adalah 36 ya. Jadi 16 kalau kita bagi dengan 36 per 81 itu hasilnya adalah 36. Nah, baru X-nya. X-nya itu kan dia dibagi ya, berarti pangkatnya dikurangkan. Nah, harus hati-hati lagi di sini. Saya keluarkan dulu. Pangkatnya itu kan 8 dikurang min 2. Berarti 8 negatif ketemu negatif positif 2. Berarti hasilnya 10. Berarti X pangkat 10 Y-nya juga dikurangkan 12 kurang 6 itu adalah 6. Jadi jawabannya itu adalah 36 X pangkat 10 Y pangkat 6.
Oke, bagaimana sahabat excellent? Semoga kalian paham. Jika kalian memiliki soal yang mungkin kalian masih bingung ya mengerjakannya, terutama mengenai sifat-sifat bilangan bulat positif ya. Oke, semoga bermanfaat dan jangan lupa ya share video ini ke teman-teman kalian. Ingat lagi, jika kalian memiliki soal yang masih kalian ragukan yang berhubungan dengan sifat-sifat bilangan bulat positif, kalian bisa kirimkan melalui WA yang ada di deskripsi di bawah. Oke, semoga bermanfaat.